ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ta'lim syamilah. Mudah-mudahan duduknya kita pada pagi hari yang berbahagia ini duduk di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memelihara kita dalam keadaan iman, masih memelihara kita dalam keadaan Islam, masih memelihara kita dalam keadaan ihsan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menggolongkan kita di dalam golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan yang namanya sehat wal afiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan agung kita yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengeluarkan kita minaz zulumat, daripada yang namanya kegelapan kejahiliaan, ila nuril fahmi, ila nuril ma'rifah, sampai kita bisa mengenal dari yang namanya ilmu, sampai kita bisa mengetahui daripada jalan hidupnya kita dengan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini membuat daripada Nabi Muhammad tersenyum bahagia kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Pagi hari dengan tema kehidupan Rasulullah. Dikatakan oleh para alim ulama, apabila semua air di lautan dijadikan tinta, semua pepohonan dijadikan pena untuk menulis daripada kehidupan Nabi Muhammad, maka itu tidak akan cukup. Semua lautan itu airnya banyak, yang namanya pohon di dunia ini banyak, tapi tidak mampu untuk menulis daripada kehidupan Nabi Muhammad. Karena kita akan membaca ataupun membacakan biografi daripada orang yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat hebat, sangat luar biasa. Nabi itu jangankan kehidupannya, sebelum beliau itu ada dan diciptakan oleh Allah, Nabi sudah terkenal. Dalam kehidupan manusia, mereka itu akan terkenal ketika mereka sukses. Ketika mereka sudah tumbuh, sudah keluar dari rahim ibunya, sudah bekerja segala macam dalam kesuksesan, baik kesuksesan dunia, baik kesuksesan akhirat, maka baru disitulah mereka terkenal. Kita punya Nabi belum diciptakan oleh Allah, cuma sudah terkenal. Hebat. Apakah ada manusia yang belum keluar ataupun belum dihamili oleh ibunya di dalam rahim sudah terkenal? Tidak ada. Kecuali kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana terkenalnya Nabi Muhammad? Sebelum kita masuk dalam kehidupannya, ayo kita kenali dulu sejarah sebelum beliau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala benihnya di dalam rahimnya ibunda beliau, yaitu Sayyidah Aminah. Sayang kalau langsung masuk di kehidupan Nabi. Nabi itu belum ada di dalam rahim saja sudah terkenal. Kita bahas dulu terkenalnya beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebelum lahir. Bagaimana diceritakan? Nabi Adam alaihi salatu wasalam
ketika beliau melanggar daripada salah satu larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati yang namanya buah khuldi. Akan tetapi Nabi Adam bukan mendekati, malah memakan buah khuldi. Di dalam pemikiran orang yang tidak, mohon maaf, dalam bahasa awamnya saja, kalau orang berpikir tidak pakai ilmu, maka dia akan mengatakan Nabi Adam berdosa. Kalau kita pikir di dalam masalah kehukuman Nabi tidak berdosa. Nabi itu maksum, tidak akan berdosa. Kenapa Nabi Adam memakan buah khuldi? Padahal jelas itu adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu skenario. Kalau Nabi Adam tidak makan buah khuldi, saya tanya, kita ada apa enggak? Tidak ada. Kalau Nabi Adam tidak makan buah khuldi, Nabi Adam itu melihat berjalan-jalan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, melihat ada tulisan nama Allah yang bertuliskan la ilaha illallah digandengkan dengan nama Muhammadun Rasulullah. Kalau Nabi Adam tidak makan yang namanya buah khuldi, Muhammad Rasulullah ini ada tidak di dunia? Tidak bakal ada. Karena apa? Nabi Muhammad pun daripada keturunan Nabi yang mana dikatakan oleh Nabi Muhammad, ana sayyidu waladil Adam wala fakhr. Aku ini pemimpin penghulu daripada semua keturunan Adam, tapi aku tidak sombong, kata Nabi. Bukan menjadi satu kesombongan. Satu sifat Nabi yang kita ambil, tidak pernah sombong. Kita manusia baru punya kelebihan harta, baru punya kelebihan di dalam berpikir, baru punya kelebihan di dalam diri kita yang mana tidak ada di dalam diri orang lain, kita sombong. Kita bisa ngaji, punya teman tidak bisa ngaji, kita ledekin. Salah. Kehidupan Nabi tidak pernah meledek ataupun mengejek temannya, saudaranya, sahabatnya yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mau mengambil daripada kehidupan Rasulullah itu akan selalu mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diajak siapa? Orang yang tidak paham, orang yang belum ngerti, orang yang belum bisa, orang yang jalannya salah. Karena di zaman dulu adalah zaman jahiliyah, yang mana Nabi ditugaskan ke bumi ini membawa rahmat. Yang namanya rahmat mengajak orang tanpa memandang siapapun mereka. Kalau kita mengajak orang masih memandang dia itu berbeda daripada akidah, akhirnya membuat kita tidak mendekatinya, berarti kita tidak menjalankan visi misi rahmat Nabi di dalam hidup kita. Di dalam kehidupan harus mencontoh daripada yang namanya an-nubuwah, daripada caranya Rasulullah. Rasulullah membawa rahmat tanpa memandang siapapun, yang diajarkan, yang diajak, yang dinasehati. Nabi tidak memandang dia muslim atau non muslim. Nabi tidak memandang dia punya pemahaman yang sama atau tidak sama. Nabi tidak memandang dia jelek atau dia ganteng. Nabi tidak memandang dia kaya atau dia miskin. Tidak. Yang dipandang sama Nabi apa? Dia punya diri adalah saudaraku sebagai muslim. Jadi sesama muslim wajib untuk saling menyayangi. Kalau kita mau mengajak orang tapi memandang daripada akidahnya berbeda hingga membuat tidak jadi mengajak mereka untuk ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak menjalankan misi di dalam yang namanya rahmat. Rahmat itu luar biasa. Makanya orang kita ini rahmat, kita ini rahmat. Rahmat kita ini tidak seperti rahmatnya Nabi. Jadi lebih mending kita diem tapi pergerakan kita yang ada. Orang banyak berbicara pasti sedikit daripada hasilnya sedikit, perbuatannya sedikit. Tapi orang banyak berbuat tanpa berbicara, insya Allah pasti ada hasil. Jadi lebih baik kita tahu, paham, jalankan, perbuatkan daripada yang kita paham. Tidak usah banyak omong. Orang banyak ngomong ini begini. Perbuatannya mana? Kalau ngomong kita ini ngajak orang segala macam, sampai batas mana yang kita ajak? Di dalam berdakwah tidak usah mengumbar. Nah inilah terkadang
kesalahpahaman mereka di dalam mengatakan rahmat. Nabi itu dikatakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau itu diutus kata Allah Subhanahu wa taala dalam bahasanya kita ke bumi ini untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam semesta. Berarti apa? Nabi itu adalah rahmat. Nabi sendiri itu rahmat. Jadi orang itu ketika datangnya Nabi di bumi, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Keluarnya, selamatnya mereka minaz zulumat, daripada yang namanya zulumatil jahli, daripada yang namanya kebodohan, sampai mereka mengerti yang namanya nuril fahmi, daripada yang namanya pemaham. Satu nikmat saja yang kita ngerti daripada misi nubuah Nabi Muhammad, maka luar biasa. Nah, ini luar biasanya di sini zaman sekarang. Banyak orang di dalam berdakwah banyak ngomong, cuman tidak banyak perbuatannya. Ibu-ibu di sini kalau mau mengajak temannya diem, silent, cuman tiba-tiba nanti bawa teman lagi majelis. Usah saya mau ngajak ini teman saya, nggak usah, silent. Besok tiba-tiba kita datang bawa teman. Besok begitu lagi. Ajak kita punya teman di dalam majelis. Pelan-pelan, sentuh dia punya hati, sentuh dia punya kolbu. Karena Nabi Muhammad di dalam kehidupannya selalu mengajak orang dalam keadaan baik dan mengajak orang dalam kebaikan. Dikatakan di dalam kitabnya bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat enggan, tidak mau duduk yang mana di perkumpulan tersebut tidak ada kebaikan. Nabi tidak mau duduk kalau di dalam perkumpulan itu nggak ada kebaikan. Tapi kalau perkumpulan itu banyak yang namanya kebaikan, Nabi pasti duduk. Dan bahkan Nabi pasti membuat perkumpulan yang namanya di dalam itu banyak kebaikan. Karena apa? Tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya duduk di tempat yang tidak ada kebaikan. Kalau kita punya teman yang selalu mengajak kita ke tempat ataupun selalu membuat kita lalai dari yang namanya kebaikan, utruku, jauhkan dia. Jauhkan bukan dalam arti kata kita memusuhi, jauhkan dalam arti kata kita jangan sampai tertular dari yang namanya virusnya itu. Itu virus lebih bahaya dari yang namanya corona. Lebih bahaya. Corona masih ada obatnya. Tapi yang namanya orang sudah terjerumus dalam yang namanya kesesatan, obatnya susah. Bahkan takutnya mati dalam kesesatan. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi tidak mau, duduk kumpul ngomongin orang, tidak mau. Duduk kumpul ngerumpi, nggak mau. Duduk kumpul malah mengomentari orang ini dakwah begini, nggak mau. Nabi duduk kumpul yang mana perkumpulannya itu tidak lepas dari yang namanya ilmu. Karena apa? Perkumpulan seseorang untuk duduk ataupun perjalanan seseorang untuk menuntut ilmu, maka dikatakan oleh ulama di dalam kitab Minhajus Sawi, mereka bagaikan berjalan di atas sayapnya para malaikat. Jenengan semua ke sini nuntut ilmu. Dari jalan jenengan sampai ke sini diibaratkan oleh para ulama apa? Berjalan di atasnya para sayap malaikat. Kenapa? Karena begitulah mulianya penuntut ilmu. Kenapa mereka dimuliakan? Karena mengambil warisannya Nabi tidak mewariskan harta. Innal anbiya lam yuratsu dinar wala dirhaman. Auli anbiya, para nabi itu tidak mewariskan dari yang namanya dirham, tidak mewariskan dari yang namanya dinar. Akan tetapi mereka mewariskan dari yang namanya ilmu. Nah, ilmu itu warisan Nabi. Kalau seseorang jalan menuntut ilmu, maka dia sedang mencari warisan Nabi. Karena ada satu kisahnya. Ketika salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah sedang berjalan di pasar, melihat para pedagang pasar itu sedang duduk santai tidak ada pembeli. Abu Hurairah memanggil semuanya, wahai pedagang, kata dia, kumpul semua pedagang di pasar. Pada saat itu Abu Hurairah ngomong apa? Ketahuilah bahwasanya Nabi sedang bagi-bagi warisan di masjid. Kalau kita mikir, nggak ada yang namanya orang bagi warisan di masjid. Ngomongin perkara dunia saja di masjid itu tidak boleh.
Ngomongin masalah uang saja di masjid itu tidak boleh, apalagi bagi warisan. Karena Nabi itu nggak bakal meninggalkan satu hal yang akan mendapatkan atau membuat daripada permasalahan. Warisan itu banyak masalah. Orang kalau ibunya bapaknya belum meninggal, didoain meninggal kok, biar warisannya cepet. Nah ini zaman sekarang. Makanya Nabi tidak memikirkan warisan dan tidak mewariskan harta kepada umatnya. Kenapa? Nabi tahu warisan membuat masalah. Jadi Nabi tidak akan mewariskan satu hal yang mana hal itu bermasalah. Orang zaman sekarang bapak belum meninggal lagi sakit-sakitan, datang ke kiai, datang ke ini ngomong kalau memang bapak udah mau diambil sama Allah. Ya Allah. Pernah ada yang datang kepada saya begitu. Orang tua saya sudah tua, Bib. Sakitnya udah lama. Kalau memang Allah sudah pengen ngambil, dia minta dimudahin. Kata saya, jadi anak doain bapak itu sehat. Kenapa doainnya kalau memang Allah mau ngambil, ambil. Emang jenengan sudah bisa berbakti sama orang tua. Nah ini zaman sekarang. Kenapa? Karena anaknya juga tidak tahu ilmu. Tidak ngerti ilmu untuk menjadi anak yang berbakti. Lah saya bingung, baru sekali saya ngeliat anak doain bapaknya mati gitu. Saking teganya kepada bapak demi yang namanya dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak kita semua anda ada sifat seperti itu. Akhirnya para pedagang datang ke masjid melihat ingin mengambil warisan yang dikira mereka warisan tersebut berbentuk dunia. Datang ke masjid, melarikan para pedagang. Sesampainya di masjid, para pedagang tidak melihat yang namanya Rasul membagikan dunia warisan. Bingung sahabat. Para pedagang bingung pada saat itu, akhirnya pulang lagi ke pasar. Abu Hurairah sengaja nunggu di pasar. Tidak pulang ke rumahnya, sengaja nunggu di pasar. Ketika pedagang pulang ditanya, udah dapat warisan belum dari Nabi Muhammad? Pedagang ngomong apa? Warisan apa? Tidak ada Nabi bagi-bagi warisan di masjid. Lah terus yang kalian lihat di masjid apa? Kita cuma melihat ba'dhum yaqra'unal Qur'an. Sebagian daripada mereka membaca Al-Qur'an. Wa ba'dhum kata dia yubhatsu bainal halal wal haram. Sebagian daripada mereka sedang membahas daripada perkara ilmu agama. Itu saja, tidak ada warisan. Akhirnya kata Abu Hurairah apa? Itulah warisan Nabi Muhammad. Jadi warisan Nabi Muhammad itu ilmu. Siapapun yang menuntut ilmu, mereka sedang menggali, mengejar daripada warisannya Rasulullah. Itu luar biasa. Sampai bahkan penuntut ilmu itu dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Darajat di sini di dalam Al-Quran menjadi jamak takfir. Posisinya di dalam keadaannya kalau ilmu nahu menjadi jamak takfir. Allah tidak menyebutkan darajat. Kalau darajat toh berarti menjadi satu derajat. Kalau Allah mengatakan darajatan, dua derajat. Tapi di dalam Al-Quran Allah katakan apa? Darajat. Sebanyak-banyaknya darajat Allah angkat kepada penuntut ilmu. Jamak berarti semua darajat yang ada di muka bumi ini pasti dimiliki oleh penuntut ilmu. Sampai dikatakan oleh ulama, derajat yang diberikan oleh Allah untuk penuntut ilmu adalah 70.000 derajat. Derajat seseorang, kalau derajat dalam urusan dunia hanya satu derajat toh. Kalau Allah mengangkat manusia dengan derajat yang mulia, maka semua manusia yang lain akan cinta dan akan menghormatinya. Kalau orang mempunyai derajat dalam kedudukan di dunia, belum tentu semua orang mencintainya. Tapi kalau Allah yang mengangkat derajat hambanya dengan urusan yang namanya agama, maka siapapun bahkan hewan mengikuti untuk menghormatinya. Dikatakan apa? Semua yang namanya samak, ikan di lautan, semua yang namanya binatang yang ada di dalam tanah, baik itu semut, memintakan istighfar kepada penuntut ilmu, kepada yang menyebarkan kebaikan, kepada yang menuntut kebaikan. Saking luar biasanya orang menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu Allah angkat derajat kita semuanya. Dan dikatakan oleh ulama apa? Derajatnya 70.000 derajat. Baina darajat ila darajatan. Dari derajat yang pertama naik ke derajat yang kedua, itu jauh bagaikan perjalanan 50.000 tahun. Kita dapat derajat yang pertama nih.
Atau misalkan kita sudah dapat 70.000 derajat. Setiap perjalanan dari derajat 1 ke 2 itu bagaikan perjalanan 70.000 tahun, 50.000 tahun panjangnya. Berarti derajat yang dimiliki oleh penuntut ilmu tidak dimiliki oleh orang lain. Karena apa? Bahkan penuntut ilmu itu yang paling mulia di sisi Allah setelah para nabi. Luar biasa. Para nabi yang mulia. Setelah para nabi yang paling mulia di sisi Allah di akhirat nanti siapa? Para thalibul ilmi, atau yang kita kenal adalah ulama. Luar biasa. Jadi orang menuntut ilmu nggak ada rugi. Karena apa? Dia dapat warisan. Warisannya yang tidak berbentuk dari yang namanya dunia, tapi berbentuk keselamatan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Ketika dia nuntut ilmu, dia tahu ini nggak boleh. Ketika dia nuntut ilmu, dia tahu ini jangan dilakukan. Sehingga apa? Hal yang dia larang, hal yang dia hindari di dunia dapat membuat dia kebahagiaan di akhirat. Itulah kemuliaan orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Nabi Adam alaihi salatu wasallam makan buah khuldi bukan karena Nabi Adam itu digoda setan. Nabi nggak bakal tergoda sama setan. Nabi itu kalau mau tergoda gampang. Nabi Muhammad ditawarkan oleh Allah gunung itu menjadi emas, tapi nggak diambil. Nabi Muhammad dalam keadaan dakwah di Taif dilempari sampai berdarah. Para malaikat pun ikut emosi atau ikut marah dalam keadaan Nabi Muhammad sampai menawarkan gunung diangkat untuk ditimpakan pada para penduduk Taif. Tidak mau. Tapi Nabi Adam makan dari yang namanya buah khuldi. Harus kita pikirkan dengan pikiran kita yang jernih sebagai orang yang masih awam, bahwasanya Nabi Adam ngerti kalau Nabi tidak makan buah khuldi maka tidak akan ada yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat ceritanya, di mana kemuliaan Nabi Muhammad letaknya? Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, minta ampun kepada Allah selama 200 tahun di Ka'bah. Tidak ada jawaban dari doa Nabi Adam walaupun sekali selama 200 tahun. Doa Nabi Adam minta ampun sama Allah 200 tahun tidak ada jawaban dari Allah. Seketika ketika Nabi Adam teringat dengan yang namanya Muhammad, Nabi Adam berdoa kepada Allah, Ya Rabb, bihaqqi Muhammad, dengan kemuliaan Muhammad, irfirli, ampuni aku. Dijawab langsung sama Allah. Luar biasa. Adam, kata Allah, tahu-taunya kamu sama Muhammad, kata Allah. Ketika Nabi Adam berdoa membawa nama Nabi Muhammad, dijawab langsung sama Allah. 200 tahun lamanya Nabi Adam berdoa tidak memakai nama Nabi Muhammad, tidak ada jawaban dari Allah. Makanya ulama mengatakan apa? Orang yang berdoa diawali dengan sholawat kepada Rasulullah, maka doanya tidak akan tertolak walaupun nanti datangnya lambat, karena masih melihat daripada keibadahan kita kepada Allah, tapi tetap dikabulkan oleh Allah. Itulah salah satu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama Allah, ya Adam, tahu-taunya kamu dengan Muhammad? Tahu ya Allah, kata Nabi Adam. Dari mana engkau tahu? Ya Allah, ketika aku berjalan di arasnya Allah, arasnya engkau, aku melihat di tiang-tiang itu tertulis namamu dan namanya Muhammad. Aku jalan ke surga, setiap daripada pintu surga itu tertulis nama Muhammad Rasulullah. Aku berpikir tidak akan ada orang yang mulia di bumi ini kalau tidak namanya digandengkan dengan nama Tuhannya. Kata Nabi Adam, akhirnya aku menyebut namanya supaya engkau menjawab daripada doaku. Kata Allah apa? Sodakta, engkau benar ya Adam, kata Allah. Engkau benar bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia. Bahkan dikatakan oleh Allah apa? Laulahu ma khalaqta, kata Allah. Kalau bukan karenanya juga ya Adam, aku tidak akan ciptakan engkau, kata Allah. Luar biasa. Makanya semua para nabi iri ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya Nabi jangan sekali-kali tidak kita menjadi orang yang mengamalkan ataupun menjalankan daripada kenikmatan ini. Kenikmatan umat Nabi Muhammad luar biasa. Kehebatan umat Nabi Muhammad luar biasa. Umat zaman Nabi Musa itu berperang sama orang kafir, dikatakan sampai yang namanya 1000 bulan. Perang itu 1000 bulan umat Nabi Musa. Perang untuk dakwah di jalan Allah umat Nabi Musa itu 1000 bulan.
Akhirnya ketika Rasulullah duduk dengan para sahabatnya, Rasulullah itu sering duduk dengan sahabat kesehariannya, memberikan ilmu, mengajarkan para sahabat, duduk canda tawa guraunya Rasulullah. Jadi kehidupan Nabi Muhammad itu sama seperti kehidupan kita biasa. Tapi berbeda kehidupan Rasulullah dalam duduknya tetap dalam keadaan ibadah. Ngajak orang tetap dalam kebaikan. Kita kalau duduk ngomongin orang ataupun kejelekan segala macam, beda. Jadi Nabi itu duduk dengan sahabat sering. Nah, ketika Nabi duduk dengan sahabat, lagi santai dengan sahabat, Nabi tiba-tiba berpikir, nangis. Ya Allah, umat zaman Nabi Musa perang sama orang kafir selama hitungan 1000 bulan. Pahalanya luar biasa karena mereka berjalan syahid di jalan Allah selama 1000 bulan. Siapa yang kuat 1000 bulan untuk perang? Ayo, 1000 bulan coba. 83 tahun. Oh, Lailatul Qadar. Makanya ada surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu sebabnya. Ketika Nabi Muhammad nangis, bagaimana keadaan umatku, kata Nabi Muhammad, yang mereka sendiri tidak punya kemampuan yang lebih seperti umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu umurnya panjang-panjang. Ada seorang ibu nangis ngeluh sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, ngapa engkau ngeluh nangis sih ibu? Kata ibu itu apa? Ya Musa, sesungguhnya anakku meninggal dalam keadaan masih muda, diambil sama Allah. Emang berapa umur anakmu? 250 tahun. 250 tahun muda. Coba. Berarti umat Nabi Musa zaman dulu umurnya panjang, Pak. Kalau umur kita baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah, antara 60 70. Makanya orang tua kalau udah umurnya 40 ke 60 rawan. Bu, ada umurnya di atas 40? Banyak-banyak ibadah. Saya diajarkan orang, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau sudah umurnya masuk 40 tinggalkan perkara dunia. Kalau dia masih mengejar dari yang namanya dunia ketika umurnya 40, tandanya apa? Fasadul qulub, hatinya rusak. Karena orang udah 40 tahun itu rawan. Bu, siapapun baik dalam keadaan mereka laki atau perempuan sudah 40 naik ke atas 60 itu rawan. Banyak yang meninggal di usia seperti itu. Sampai 60 ke 70 itu masih agak rawan. Kalau sudah 70, kata Rasulullah, didoakan berkah. Makanya orang kalau sudah umurnya 70 panjang umur. Itulah hebatnya doa Nabi Muhammad. Jadi kalau umur kita udah di atas 40, udah lupain pikiran dunia. Untuk apa? Kita udah siap yang namanya menanti kuburan. Ayo kita bawa bekal untuk kita nanti menghadap Allah di dalam kehidupan yang kekal. Nah, makanya ulama pun banyak, mereka dalam umur 40 tahun ibadahnya lebih giat, majelisnya lebih lagi, ibadahnya istiqomah, ke masjid sana sini luar biasa. Nah, kita pun dalam umur 40 tahun lebih, ayo giatkan lagi ibadah kita. Jangan menurun daripada ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad nangis, akhirnya Nabi Muhammad ngadu, ya Jibril, gimana umatku, kata Nabi Muhammad. Mereka punya umur pendek, punya fisik lemah, kata Rasulullah. Bahkan postur tubuh mereka pun kecil-kecil. Nah, kita kalau udah ke Mekah lihat orang yang paling pendek di sana udah orang Indonesia. Nah, gimana betul? Nah, paling kecil orang di Mekah kalau lagi haji atau umroh orang Indonesia udah sama pesek. Untung saya, ini luar biasanya. Akan tetapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perkara itu, maka turunlah ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada balasan untuk umat Nabi Muhammad. Balasannya serupa sama seperti umat Nabi Musa, yang sama mereka seperti orang yang berjihad 1000 bulan. Enak enggak? Tanpa keluar di jalan Allah bawa pedang enggak? Tanpa keluar di jalan Allah jihad enggak? Bagaimana orang yang beribadah di bulan Ramadan, baik dalam keadaan tanggal ganjil ataupun genap? Jangan cuma nunggu ganjil, akhirnya di malam genap enggak ibadah. Mentang-mentang nanti ini Lailatul Qadar di malam ganjil, akhirnya malam genap nggak ibadah. Nunggu malam ganjil, salah. Hidupkan seluruh malam-malam di malam
Ramadan. Kenapa? Di dalam hadisnya Nabi mengatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 pertama di bulan Ramadan rahmat, 10 kedua di bulan Ramadan maghfirah, 10 terakhir di bulan Ramadan pembebasan dari api neraka. Nah, kalau kita absen gimana kita mau dapat? Cuman banyak ibu-ibu kalau sudah masuk akhir Ramadan hilang dari masjid. Beres-beres rumah, masak kue, segala macem. Nggak mampu ke masjid karena urusan di rumah, Bu. Sholat sendiri di rumah. Nggak masalah. Supaya Pak tetap menghidupkan di malam-malam Ramadan. Supaya kita dapat kenikmatan amal seperti umat zaman Nabi Musa yang mereka berperang 1000 bulan dengan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Allah balaskan untuk umat Nabi Muhammad yang tidak seperti umatnya Nabi Musa. Enak pun dah, gampang dah. Nggak harus jenengan keluar ninggalin keadaan di rumah, ninggalin anak dan siap untuk yang namanya nyawa kita gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, cuman untuk mempersiapkan diri selama 30 hari ibadah kepada Allah. Dalam keadaan ibadahnya pun zohir dan batin, puasanya pun zohir dan batin. Ini luar biasanya. Saya nanti dapat halangan. Bagaimana Habib? Orang halangan ketika mereka meninggalkan daripada perkara yang diharamkan maka dia kategori ibadah. Perempuan itu ada balasannya, Bu. Orang perempuan kan kalau ataupun halangan tidak bisa ibadah, toh? Ya saya mau gimana? Mau nyari ibadah. Ketika mereka dilarang untuk sholat, mereka meninggalkan sholat, berarti mereka mengerjakan perintah. Kan perintahnya Allah nggak boleh sholat. Berarti apa? Kita kategori ibadah. Kita nggak boleh melakukan ini ketika lagi ataupun lagi halangan. Kita sama saja ibadah. Tapi kalau lagi halangan, tetaplah baca zikir, tetaplah baca sholawat. Ataupun baca yang biasanya baca ratibul haddad, ataupun yang biasanya baca. Yang tidak boleh baca Al-Quran dengan niat tujuan untuk mencari pahala. Hebatnya ketika Nabi Adam memakai nama Nabi Muhammad, dijawab oleh Allah. Dan bahkan dikisahkan oleh Nabi Adam. Itu yang namanya di surga, ada yang namanya qurratul ayun. Qurratul ayun itu adalah yang namanya bidadari. Bidadari di surga itu ada luar biasa. Digambarkan keindahan bidadari ketika bidadari itu minum air yang lewat itu kelihatan. Saking beningnya coba. Bahkan dikatakan ketika kalau bidadari itu keringatnya netes di bumi dengan satu tetesan, maka satu bumi akan menjadi harum. Tapi wanita yang soleha, maka dia akan membuat bidadari iri dengan dirinya. Itulah balasan untuk perempuan yang manut karo suami ini. Kalau dia jadi wanita yang soleha, dia lebih mulia daripada bidadari. Enak lah. Jadi jangan takut nanti, wah bagaimana keadaan kami Beb di akhirat lah, suami kami ngeliat bidadari tergoda. Jangan salah paham dulu. Gak bakal tergoda kalau istrinya di dunia jadi istri yang soleha, maka di akhirat istrinya akan mendampingi suaminya lebih indah daripada bidadari. Kalau jenengan mau lebih indah daripada bidadari di akhiratnya Allah, kuncinya satu, jadi wanita soleh. Karena al-dunya mata wa khairul mata wa ma'atu soleha. Dunia itu perhiasan. Baik-baiknya perhiasan di dunia adalah wanita soleh. Wanita itu perhiasan dunia kalau dia soleha. Dilihat nikmat. Kalau suaminya boleh ditanya, kalau jenengan di rumah itu senyum, ada uang nggak ada uang senyum, ada masalah nggak ada masalah senyum, suami di rumah enak Bu, betah. Tapi kalau di rumah pulang kerja muka istrinya masem, ya Allah kayak masuk neraka kata suami. Kenapa? Karena faktor yang namanya sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga perempuan. Kalau ibunya menampilkan hal yang tidak baik di depan suami, maka suami itu akan menjadi hatinya gak enak. Mau banyak uang pun udah ngerasa gak enak. Maka jenengan kalau punya suami, kok suami saya lebih betah di luar daripada di rumah, jangan nyalain suami dulu. Kita introspeksi dulu. Saya ini udah menjadi orang yang memberikan seluruhnya belum untuk suami saya? Saya ini udah bisa buat suami saya betah nggak di rumah? Mungkin saya belum bisa buat dia betah sehingga dia masih betah di luar.
Lah kenapa? Karena suami istri di rumah itu, yuk kita bahas sedikit. Karena ini termasuk daripada ajaran Nabi Muhammad ilmu. Istri di rumah, mereka dikatakan harus berdandan lebih cantik daripada yang namanya permaisuri. Di hadapan suami. Jangan nanti kalau ke pasar, ke mall, ngumpul teman, majelis pakai pakaiannya bagus, di rumah sama suami enggak salah. Tas terbolong lah. Belum mandi bau asem lah. Akhirnya suami, ya Allah rasanya. Suami pulang kerja bikin minuman. Setidaknya hanya menyambut dengan senyuman saja luar biasa. Nah, jadi kunci kebahagiaan suami di rumah adalah istri. Kalau dia senang sama istrinya di rumah yang sering memberikan kebahagiaan, maka dia nggak akan betah di luar. Kerja pun pengennya cepat pulang. Tuh, hebat nggak jenengan? Suami jenengan di rumah aja kerja nyari duit rasanya nggak enak. Kenapa enaknya di rumah? Surgaku al-baiti jannati. Merasakan surga di dalam rumahnya. Kalau nanti istri, depan suami muka masem, suami pulang kerja, bu, kopi mana? Bikin sendirilah. Saya capek habis ngurus anak. Akhirnya apa? Nggak ada yang namanya sakinah, mawaddah warahmah di dalam rumah tangga. Suami pulang sambut. Bagaimana yang namanya Sayyidah Aisyah, Rasulullah pulang dielapin keringetnya. Luar biasa. Dielapin keringetnya Rasulullah, bahkan keringetnya Rasulullah itu sampai sekarang itu masih mengeluarkan wangi-wangian. Bahkan dikatakan wangi seluruh wangian yang ada di dunia ini mengambil daripada tetesan wangi keringetnya Nabi Muhammad. Luar biasa. Ya, kita bayangin bagaimana wanginya Rasulullah. Nah, bahkan Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah pulang dielapin keringetnya, disiapin minuman untuk Rasulullah. Lah kita nggak bisa ngelapin keringat suami, setidaknya kita nyiapin minuman untuk suami. Saya nggak nyuruh jenengan ngambil keringat suami ngelap di muka, jangan. Beda kalau Rasulullah. Kalau Rasulullah wangi lah, suami dari habis sawah piye? Asin gitu. Akhirnya mukanya bukan seperti Sayyidah Aisyah yang dinamakan Humairah, putih kemerah-merahan, ya mukanya hitam, malah jadi nanti banyak jerawat banyak penyakit. Enggak. Patuhnya istri di suaminya akan menjadi seluruh jalan yang baik buat istrinya. Semua kebaikan untuk istri, semua rezeki suami ada di istri. Itu bu, makanya istri itu disuruh untuk selalu senyum, untuk selalu bahagia, supaya suaminya di luar tenang nyari rezeki. Suami yang nggak kerja, rezeki itu yang dikatakan oleh Imam Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam salah satu qasidahnya, alladzi la li ghairik la yahsul alik. Semua yang tidak akan menjadi milikmu tidak akan sampai kepadamu. Kenapa batan? Kita pengen beli mobil, Allah tidak menetapkan itu sebagai milik kita. Mau usaha sebagaimanapun kebeli pun enggak? Tapi kata beliau apa? Allazi gosama laka yahsul fi yadik. Setiap yang Allah sudah bagi, Allah tentukan, Allah tulis itu menjadi milikmu akan sampai kepada tanganmu. Benar enggak? Suami kita keluar nyari rezeki sampai pergi ayam berkokok, pulang ayam tidur. Kalau enggak ada rezeki dapat duit enggak? Bang Tuyib enggak pulang-pulang bu. Kalau memang Allah enggak ngasih rezeki di hari itu enggak akan dapat rezeki. Jadi bagaimana cara kehidupannya? Cari rezeki yang memang itu tidak menghabiskan seluruh waktu kita hanya untuk mencari rezeki saja. Ibadahnya jangan tinggal. Cari rezeki, atau kata Rasulullah, ambil dunia itu hanya sebutuhnya saja. Jangan diambil lebih. Kalau orang sudah senang ngambil lebih sama dunia, maka hidupnya akan banyak problem, masalah. Karena kata Rasulullah, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta kepada dunia akan menjadi sebab di dalam semua keburukan. Orang kalau hidupnya ini kok masalah, sudah kaya banyak masalah, jangan dikira orang kaya itu senang hidupnya, enggak. Orang kaya tiap hari masih nyari duit kok. Lah iya toh. Tiap hari mikirin bisnis, tiap hari mikirin duit, tiap hari mikirin ini segala macam. Berarti dia belum menjadi orang yang tenang. Orang yang kaya itu apa? Yang hatinya tenang, enggak punya masalah,
hidupnya santai, itu orang kaya. Kalau orang masih nyari duit, berarti belum kaya, karena masih nyari. Nah, makanya hidupnya kita hidup yang menjadi orang selalu bersyukur kepada Allah, akhirnya menjadi ketenangan di dalam hati. Makanya kuncinya apa? Syukur, tetap nyari rezeki, walaupun sebatas kemampuan kita, sisanya serahkan kepada Allah. Cuman jangan benar-benar nggak nyari rezeki, nggak boleh. Nabi itu keluar untuk berdagang. Nabi Muhammad itu dikatakan di umur beliau masih muda, beliau itu berdagang. Beliau berdagang, bahkan beliau itu membawa salah satu dagangan yang menjadi istri beliau, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijah itu dulu kehidupan beliau di masa beliau sebelum menikah sama Nabi Muhammad orang paling kaya, orang paling dihormati, orang paling banyak hartanya. Cuman beliau itu bingung, kenapa barang saya ini, dagangan ini laris kalau dibawa sama Rasulullah. Habis barang yang dibawa sama Rasulullah, barangnya Sayyidah Khadijah yang didagangkan di Syam itu habis pasti. Setiap dibawa sama Rasulullah habis. Nah, itu kita lihat, Nabi saja itu berdagang. Kita harus ngikutin Nabi untuk berdagang. Jangan jadi orang, wah rezeki pasti datang, akhirnya nggak nyari rezeki, ya namanya konyol. Tetap, bahkan ulama pun diajarkan berdakwah sambil berdagang. Makanya Rasulullah itu dakwah sambil berdagang. Jadi tidak boleh benar-benar lepas daripada dalam urusan ikhtiar. Rezeki semua memang di jalan Allah, tapi untuk mencari di dalam ikhtiar itu wajib, harus dicari. Nah, itulah Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah itu orang yang paling amanah, kuncinya di dalam pedagang. Nah, kunci di dalam pedagang apa? Yang pertama jujur, yang kedua amanah. Makanya Rasulullah ketika bawa daripada dagangan Sayyidah Khadijah habis semuanya. Dan bahkan sampai Sayyidah Khadijah itu jatuh cinta kepada Rasulullah. Padahal pada zaman itu Sayyidah Khadijah itu sudah banyak ingin dipinang sama laki-laki yang kaya, yang ganteng. Walaupun di umur Sayyidah Khadijah 40 tahun. Orang kaya kalau umurnya 40 tetap kelihatan muda. Ya sama kayak zaman sekarang. Zaman sekarang orang kaya walaupun umurnya 60 kelihatannya mukanya muda. Kenapa dilihat muda? Karena hartanya. Cuman kalau Sayyidah Khadijah bukan dilihat daripada hartanya, kegigihan beliau luar biasa. Tapi Allah jaga untuk Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidah Khadijah menyuruh daripada salah satu anak pedagangnya pada saat itu untuk memberitahu kepada Rasulullah bahwa Sayyidah Khadijah ingin menikah dengan Rasulullah. Karena apa? Karena kejujuran, karena amanah Rasulullah di dalam membawa barang dagangan orang untuk berdagang. Kunci orang dagang di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, at-tajirul amin suduqul muslim ma'asyuhada yaumil qiyamah. Pedagang yang jujur, yang amanah, kata Rasulullah, akan nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah jadi satu dengan syuhada, orang yang mati syahid. Karena untuk menjadi orang yang jujur dan menjadi orang yang amanah itu harus melawan hawa nafsu bagaikan jihad. Makanya dia digolongkan dengan para mujahid nanti ketika di akhirat. Itu luar biasa. Karena apa? Kalau kita ingin membahas daripada semua kehidupan Nabi, maka waktunya kita tidak cukup. Kita ambil sesimpelnya yang mana kehidupan Nabi itu menjadi pelajaran untuk keseharian kita. Yang pertama apa? Ajari anak-anak kita untuk menjadi anak yang amanah, untuk menjadi anak yang gigih. Rasulullah itu orang yang kuat, gigih. Untuk menjadi anak yang selalu tidak pernah bohong. Untuk menjadi anak yang mana anak ini tadi dikatakan bagaimana sifatnya Rasulullah ketika muda, yaitu Rasulullah adalah orang yang dermawan. Ajarin mereka untuk dermawan dari mudanya, supaya nanti di masa mereka tua mereka ngerti gimana caranya dermawan. Terus Rasulullah itu orang yang dipercaya, amanah, jujur, tidak pernah bohong. Kalau anak kita dari muda diajarkan seperti itu, di masa mereka nanti akan menempuh daripada masa-masa ingin masuk yang namanya puber dalam dewasa, maka mereka akan menjadi anak yang sukses dunia akhirat.
Kalau mereka tidak punya itu, berarti mereka bukan anak mudanya Nabi Muhammad. Karena kalau orang mengaku pemudanya Nabi, berarti dia harus mengikuti ketika bagaimana sifat Nabi masih muda. Ajarin anak-anak kita, Bu. Ajarin mereka menjadi anak yang amanah. Dididik dengan langsung. Bagaimana caranya ketika kita pergi, mereka di rumah, kasih satu hal yang itu membebankan supaya mereka itu menjaga amanah itu. Kasih. Supaya dididik. Harus benar-benar dengan caranya. Tidak cuman di doa atau ya tidak bakal. Jadi benar-benar kasih, nak, ibu mau pergi, tolong ini nanti dicuci, ini. Akhirnya ketika ibunya pergi, bagaimana caranya dia menjalankan amanat ibunya. Dididik dengan benar-benar langsung, jangan cuma hanya ini toh, dididik langsung untuk menjadi amanah. Kadang, nah ini ibu titipin uang sekian, nanti semua kembaliannya dikembalikan sama ibu. Lihat berani nggak ngambil 1.000 pun. Kalau dia nggak berani, dia menjadi anak yang amanah, menjaga, insya Allah sukses di masa muda. Karena Rasulullah itu nggak berani untuk menjadi orang yang tidak amanah, karena sifat Nabi salah satunya amanah. Ajarin mereka untuk menjadi anak yang jujur. Ajari. Karena anak zaman sekarang, mereka punya handphone semuanya bisa dikunci, orang tuanya nggak ngerti. Gimana kita bisa tahu apa yang dilakukan anak kita? Dalam handphone mereka bagaimana? Nanti dalam keadaan mereka di luar sekolah kita nggak bisa memantau. Dalam mereka punya handphone kita nggak bisa memantau. Didik keras untuk mereka. Karena apa kata ulama? Siapa orang tua yang tidak mendidik anaknya di masa muda, fil kibar, mereka akan kehilangan anaknya di masa tua. Karena anak itu tidak tumbuh sesuai keinginan orang tuanya. Jadi anak itu hanya formalitas seorang anak, tapi tidak seperti yang kita inginkan. Akhirnya seperti bukan anak kita. Anak kita dalam hakikatnya, tapi seperti bukan anak kita dalam kehidupannya. Sayang pun enggak. Nah, jadi lahirnya dia di alam ini dengan rahim kita tidak sia-sia. Walaupun dia tidak sukses dalam karir dunia, tapi dia sukses dalam karir akhirat. Jangan sampai karir akhirat anak kita hanya sebatas SD, tapi karir dunianya mendunia sampai S1, S2, S3. Jangan. Kebalik, jadikan karir akhirat mereka menjadi S1, S2, walaupun karir SD-nya karir dunianya hanya SD. Saya sekolah SD tidak tamat, Bu. Saya sekolah SD tidak tamat. Ketika kelas 5 naik kelas 6, saya ditawarin mondok. Saya udah pengen mondok langsung. Orang tua saya ngomong apa? Udah tanggung, selesaiin dulu sekolah. Setidaknya SD selesai. Cuman tidak tahu kenapa niatan saya pokoknya tidak mau sekolah. Sampai saya pura-pura sakit pulang dari sekolah, sampai saya pergi dari rumah pengen ke sekolah tapi saya nggak sekolah, minggat. Supaya apa? Supaya akhirnya orang tua saya kapok dan masukin saya ke pondok. Sampai saya punya niat walaupun jelek seperti itu, niat saya pengen untuk jadi orang yang mondok. Akhirnya mentok orang tua saya, yowes bismillah kalau mau mondok. Mondok saya dari kelas 5 SD mau naik kelas 6. Sampai itu dari umur saya 12 tahun sampai umur saya 26 tahun. 26 tahun saya mondok. Selesainya di waktu itu saya mondok. Cuman benar-benar merasa bahwasanya memang anak yang duduk di pondok beda dengan anak yang duduk di sekolah. Anak yang duduk di pondok di dalam pergaulannya terjaga. Yang pertama. Di dalam masalah daripada yang namanya pemikirannya, hatinya, kehidupannya yang nanti akan dia tempuh di masa dia nanti muda ataupun di masa mereka nanti dewasa, tidak seperti pendidikan anak-anak sekolah. Beda. Kalau anak sekolah setidaknya yang dipikirkan hanya belajar, yang dipikirkan hanya karir, yang dipikirkan hanya untuk mendapatkan satu ranking segala macam, sampai orang tuanya di rumah kalau anak yang tidak sekolah dipukul, anak yang tidak sholat tidak dipukul. Benar pun enggak? Saya sekolahin kamu, saya bayar tapi kamu nggak sekolah, kita marahin. Tapi anak kita kehilangan imannya di dalam rumah, tidak sholat, tidak kita marahin. Salah pun enggak? Salah. Dalam agama kita harus keras kepada mereka. Marahin mereka kalau tidak sholat. Bahkan kalau umur mereka sudah menjadi orang yang dewasa, balik pukul kata Rasulullah. Coba. Ayo, kita yang belum mendidik seperti itu di rumah, didik. Kita nggak disuruh sama Allah untuk mengeluarkan harta yang banyak untuk hanya mencari karir dunia, karir akhirat. Tanya anak kita, udah bisa ngaji belum? Tanya anak kita, paham nggak nama-nama 25 nabi?
Tanya anak kita, tahu nggak 10 malaikat dan plus pekerjaannya? Tanya. Diperhatikan permasalahan itu. Jangan hanya kita PR nggak? Ada PR sini, nulis depan ibu. Sampai kita seperti itu. Sampai anak-anak zaman sekarang pas sudah PPKM ngomong apa? Ibu guru di rumah lebih galak daripada ibu guru di sekolah. Saking galak ibunya. Kenapa? Saya banyak ngeluarin uang tapi kamu nggak belajar nggak ini. Yang nyuruh ngeluarin uang banyak sopo. Kalau kita masukin mereka di pondok, ataupun walaupun mereka sekolah, di sampingnya kita didik ilmu agama, mereka bukan hanya orang yang paham dunia, tapi mereka paham bagaimana caranya menghormati orang tua. Bu, anak zaman sekarang bu berani jawab orang tua. Ngomong di depan orang tua lebih keras daripada suaranya orang tua. Itu anak durhaka bukan namanya? Durhaka. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mau didik, bukan salah anaknya. Anaknya itu bagaimana didikan orang tuanya. Jadi jangan kamu ini, jangan nyalain anaknya, salahin kitanya. Nggak mau marah sama anak, nggak mau keras sama anak, nggak mau didik anak. Salah kita sebagai orang tua. Anak itu adalah satu hal perihal contoh dari sifat ataupun dari hal yang kita jalani keseharian kita. Anak itu ngambil, anak itu nyontoh. Makanya dikatakan faktor utama anak soleh soleha adalah ibunya. Karena apa? Al-ummu madrasatun ula, kata Nabi Muhammad. Ibu sekolah pertama bagi anaknya. Kalau ibunya soleha, anaknya pasti soleh soleha. Karena apa? Ibunya pasti mendidik anaknya soleh soleha. Kalau ibunya hanya tiap hari di rumah main handphone, masukin keranjang ke Shopee, iya toh? Wah, luar biasa nontonnya film sinetron. Nggak tahu waktu sholat masih nonton, nggak tahu waktu sholat masih main handphone. Akhirnya anaknya nyontoh, masuk waktu sholat anaknya masih main handphone. Ngapa ibunya aja begitu? Mau marah sama anaknya nggak bisa. Kenapa? Kita nggak mencontohkan hal yang baik. Mau anak kita baik, contohkan hal yang baik dan ajak mereka langsung bersama kita melakukan hal yang baik. Jadi contoh. Nah, jadi anak itu contoh bagaimana perbuatan orang tuanya. Kalau orang tuanya berbuat baik di rumah, anaknya pasti baik. Kalau ibunya di rumah jawab terus sama bapaknya di depan anaknya, nanti kalau ngomong sama bapaknya dengan perkataan yang kasar, berani ngejawab apa nih suaminya, berani membantah suaminya, anaknya pasti bantah ibu dan bapaknya. Kenapa? Di depan dia melihat contohnya dia seperti ini, maka dia akan melakukan hal yang dia contoh. Kan diajarkan kalau ada masalah sama suami atau istri, ngomong baik-baik di tempat yang tersembunyi di dalam kamar, jangan sampai anak dengar. Karena contoh, walaupun dia masih bayi, dia dengar. Anak bayi itu pertama kali yang berfungsi apa? Pendengaran. Makanya ketika mereka lahir disuruh diazanin, dikomatin, supaya mereka awal yang didengar apa? Hal yang baik. Zaman sekarang enggak. Anak baru lahir didengarin lagu dangdut, gedenya jadi penyanyi dangdut, bahkan jadi biduan. Mau marah nggak boleh, kenapa? Orang tuanya. Nah itu loh. Jadi kenikmatan hidup kita kalau mencontoh kehidupan Nabi Muhammad. Anak-anak kita pun kalau kita bimbing, didik mereka dengan kehidupan Nabi Muhammad, nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Di masa mereka nanti dewasa, mereka tidak akan pernah berani untuk membantah sepatah pun dengan orang tuanya. Karena dari masa kecilnya sudah terdidik. Dari masa kecilnya sudah ngerti. Dari masa kecilnya sudah paham. Coba kita renungi, Bu. Sekarang kita renungi. Udah 10:30, saya katanya sampai jam 10, Bu. Oh iya, saya mulai 9:30, berarti selesainya 9:30 kan. Jenengan di sini saya pulang, Bu. Coba kita renungi. Kehidupan anak kita sekarang di rumah bagaimana? Berani nggak jawab? Kita renungi, kita menghayati kehidupan kita di rumah dengan anak kita. Kira-kira itu buat kita nangis sedih atau buat kita nangis bahagia? Coba direnungi. Kalau memang itu buat kita nangis sedih, berarti ada yang salah dalam pendidikannya. Benahi, perbaiki sebelum terlambat. Perbaiki, ajari mereka untuk mengenal kehidupan Nabi Muhammad sehingga mereka menjalankan kehidupan Nabi Muhammad. Siapapun yang menjalankan kehidupan Nabi Muhammad berarti dia membuat ikatan dengan Nabi Muhammad. Nabi Adam selamat dari marahnya Allah 200 tahun karena Nabi Nabi Nuh selamat karena siapa? Nabi Muhammad.
Muhammad. Nabi Ibrahim selamat dari apinya Namrud karena siapa? Nabi Muhammad. Semua para nabi yang selamat pada zamannya mereka selamat karena Nabi Muhammad. Kita yang dalam kehidupan kita ada Rasulullah, di dalam kehidupan kita mencontoh Rasulullah sehingga membuat ikatan dengan Nabi Muhammad, selamat. Tuh. Jalannya selamat, buat kehidupan kita seperti kehidupan Nabi Muhammad sehingga terjalin ikatan dengan Rasulullah. Akhirnya seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kata Allah, Pak, ketahuilah bahwasannya ada pada diri kalian itu Nabi Muhammad. Bukan dengan kalian, tapi pada diri kalian. Berarti apa? Dalam diri kita bisa mengadakan Nabi Muhammad. Gimana caranya? Jalani seperti yang dijalani oleh Rasulullah. Hidupi sunnahnya Nabi Muhammad. Didik anak kita dengan akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad. Nikmat luar biasa, Bu. Coba jenengan bayangin aja punya anak tiap hari di rumah sholat, ngaji, perhatian sama orang tua, bantu nyuci, bantu ngepel, bantu nyapu, bantu masak. Enak pun enggak? Coba anak kita di rumah sekarang begitu enggak? Enggak mau. Padahal anak kita, kenapa enggak mau sama orang tuanya? Ayo. Ambil HP-nya. Jangan takut sama anaknya. Ambil. Selesai mereka lanjutin tugas, ambil. Kemarin itu di pondok saya, ketika memang masa sekolah itu PPKM dan pakai handphone, banyak anak-anak yang masih kecil dititipin di pondok saya. Karena takut di masa mereka itu sekolahnya PPKM tidak ke sekolah karena online, takut mereka tenggelam dalam handphone. Handphonenya saya yang pegang, mereka hanya main handphone ketika menjalankan tugas. Selesai tugas saya ambil lagi. Terdidik kok. Kita orang tuanya, yang mana mereka itu anak kita sendiri, kok nggak bisa? Ada apa? Kadang orang tua zaman sekarang ini takut sama anaknya. Ngapain takut, Bu? Kan sayang jadi takut. Sayang itu, yang namanya sayang, takut dia menjadi yang tidak baik. Bukan takut dia itu marah. Kalau takut dia marah, berarti dia adalah orang yang tidak baik. Nah, jenengan takut dia marah misalnya. Takut dia benci sama orang tua. Bencinya kenapa? Apa orang tua mukulin dia? Apa kita nyakitin dia? Kita mendidik, yang mana didikan itu nanti buahnya di masa mereka dewasa. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka paham, ya Allah, ini hasil dari didikan orang tua saya. Kalau tidak dari sekarang, masa dewasa, anaknya nggak bakal ngerti, Bu. Jangan takut. Kalau kita sayang itu nggak mau anak kita itu terjerumus dalam kesalahan. Itu namanya sayang. Kalau kita biarkan dalam kesalahan, berarti nggak sayang. Gini apa betul? Lah kalau orang tuanya, apa ada orang tuanya yang tegang lihat anaknya dalam kesalahan? Ada lah, jenengan tadi ngomong nggak berani marahin kok. Berarti jenengan mau anaknya dalam kesalahan. Tuh. Berarti selama ini hal yang kita lakukan untuk anak kita salah. Jangan takut mereka ngambek. Seberapa lama sih mereka ngambek, masih butuh sama orang tuanya? Anak mau ngambek kabur dari rumah, sekuat apa sih mereka? Biarin kabur. Saya bahkan dulu pernah melakukan satu kesalahan sama orang tua saya, diusir saya dari rumah. Diusir saya dari rumah. Karena biar tahu sama orang tua itu harus ngerti, harus hormat, tidak boleh berani menjawab karena Bu pengalaman. Saya itu nangis, saya tidak berani, akhirnya saya takut. Orang tua saya itu orang yang nggak pernah main tangan. Saya nggak pernah merasakan tangan orang tua saya di badan baik di muka saya. Alhamdulillah. Karena orang tua saya itu kalau marah diem. Tapi kalau sudah kelewatan marah, saya diusir. Kalau kamu masih mau seperti ini, nggak mau ngikutin aturan rumah, maka keluar. Itu aturan orang tua saya. Diusir. Wah, nanti saya nggak punya anak lagi. Buat, Bu. Panggil teman sih. Istilahnya, Bu, anak itu keluar jauh. Anak itu lari. Mereka merasa, wah, orang tua saya seperti ini. Itu belum menjadi dampak, Bu. Ketika mereka ngerti nanti bagaimana susahnya di luar dan enaknya di rumah ada pelindung orang tua, baru mereka ngerti, Bu. Saya pernah sehari nggak boleh orang tua saya pulang, saya tidur di bawah rumah. Saya ngerti, Bu, bagaimana hangatnya kasih sayang orang tua di rumah daripada di luar.
Ya nggak ngerti berarti memang nggak punya hati, Bu. Pasti bisa. Semua hal di dunia ini bisa. Coba satu-satu, Bu. Nanti habis ini saya bikin sesi tanya jawab apa-apa lah. Saya nggak ngerti yang mana yang ngomong ini. Bu, emang dikiranya di handphone mereka kenal yang baik? Saya mau tanya, handphone itu semuanya ada, Bu. Semuanya ada. Bahkan kalau habis buka Quran aja, kadang-kadang keluar yang namanya iklan, nggak bener kok. Coba, anak kita main HP dikira bener kok. Ketika mereka melihat hal itu, Bu, anak yang masih kecil ataupun masih baru dewasa mempunyai sifat penasaran kuat. Ketika mereka melihat dari yang namanya handphone seperti ini, mereka penasaran, akhirnya mereka pengen melakukan, Bu. Ketika mereka melakukan, mereka baru tahu. Nanti ketika mereka sudah terjerumus karena mereka dari penasaran tadi, akhirnya mereka tenggelam dalam terjerumus yang tidak baik. Nariknya susah, Bu. Kalau mereka kita didik keras, usir dari rumah, kalau mereka nggak mau ikut aturan rumah, mereka hanya merasakan sedikit nggak enaknya, Bu. Nanti baru mereka sadar, ini karena sayangnya orang tua, nggak mau anaknya jadi yang nggak baik. Aduh. Tidak mungkin, Bu. Kita kalau punya pemikiran sama anak, jangan terlalu memikirkan yang tidak baik. Karena pikiran seorang ibu menjadi doa untuk anaknya, Bu. Bukan hanya omongan, pikiran saja. Kalau orang tuanya anaknya mondok di rumah, saya pernah merasakan, saya mondok. Cuman anda ada apa-apa, tiba-tiba saya sakit seminggu. Orang tua saya nelpon, gimana kabarnya, kangen banget, kepikiran. Berarti kepikiran daripada orang tua saya buat saya sakit di pondok. Jadi jangan dipikirin anaknya di pondok. Jangan terlalu mikirin anak di pondok saya bagaimana. Udah di pondok enak, nggak usah dipikirin. Yang dipikirin apa? Anak kita yang belum bisa kita didik untuk menjadi yang lebih baik. Sebelum saya tutup, satu kisah, Bu. Ada seorang ulama yang luar biasa dalam ibadah. Ketika malaikat ini jalan di Lauhil Mahfud, malaikat lagi jalan-jalan melihat daripada catatan-catatan. Ada malaikat yang melihat catatan-catatan manusia. Melihat namanya ulama yang ibadahnya luar biasa, namanya di dalam nerakanya Allah. Ulama, Bu, namanya di dalam nerakanya Allah. Akhirnya malaikat ini turun nemuin ulama ini, menyerupai satu hal dan berkata kepada ulama ini apa? Sudah, nggak usah ibadah. Percuma, kamu itu sudah ditulis dalam nerakanya Allah. Kata ulama ini ngomong apa? Itu semua menjadi urusan Allah. Saya dalam neraka, saya dalam surga, itu sudah menjadi takdir Allah. Saya sebagai hamba tetap harus ibadah, bukan mencari surga dan neraka, melainkan mencari ridhonya Allah. Ulama jawab seperti itu. Wis, kata, kalau bahasa kita malaikat ngomong wis lah dikandani. Naik lagi malaikat. Ketika naik habis nemuin ulama ini, masih melihat daripada catatan-catatan tadi, terlihat lagi catatan ulama tersebut namanya dipindah sama Allah ke catatan surga. Habis ngelihat catatan neraka, ngelihat catatan surga, lah ada namanya di sana dipindah sama Allah. Turun lagi ini malaikat, ngomong lagi, berbahagialah engkau, bersenanglah engkau karena namamu dipindah oleh Allah di dalam surganya Allah. Jawaban ulamanya apa? Tetap saya ibadah bukan karena surga dan neraka, melainkan karena ridhonya Allah. Wis lah, kata malaikat, yang penting aku udah nyampein apa yang aku ingin sampaikan. Ini ulama ini ngomong apa? Tunggu, saya mau bertanya satu hal. Apa kata malaikatnya? Kamu ngomong pertama nama saya di nerakanya Allah. Sebab apa Allah tulis nama saya di nerakanya Allah? Seorang ulama, coba. Kata malaikat ini apa? Dulu ketika umurmu masih belasan tahun, engkau pernah sedang rebahan lah, kalau bahasa kita tiduran di kamarmu, sedang enak main handphone lah bahasanya kita. Tiba-tiba engkau mendengar daripada telapak kaki ibumu yang menuju ke kamarmu. Dan engkau ngerti, pasti kalau ibu ini datang nyuruh engkau, memerintah engkau untuk melakukan satu hal. Akhirnya karena engkau tidak mau ngikutin perintah ibumu, engkau pura-pura tidur supaya ibumu melihatmu tidur dan tidak jadi menyuruhmu untuk memerintahmu. Akhirnya dengan itu Allah catat namamu di nerakanya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena keenaan di rumah orang tuanya nggak mau mendidik dengan didikan yang tegas. Kita bukan galak, kita bukan tega.
Tapi kita itu tegas supaya anak kita ngerti bagaimana caranya menjadi orang yang baik. Kalau kita nggak mendidik mereka, ya nanti mereka akan kurang ajar. Mereka berani pura-pura tidur, akhirnya disuruh nanti ya bu, capek lah. Bu, jawaban orang tua anak kepada orang tuanya 1 huruf 10 dosa. Kalau sudah nanti 7 huruf 70 dosa bu. Jangan tega ngeliat anak tiap hari melakukan dosa. Orang tua yang sayang apa orang tua yang tega seperti itu, coba. Saya mau tanya. Nah sekarang kita balik untuk diri kita. Kalau memang seperti itu hal yang tidak baik, berarti saya ini tega atau tidak tega ya? Ayo. Jadi marahnya kita, tegasnya kita di dalam rumah bukan untuk membuat mereka itu menjadi anak yang nanti di dalam hatinya benci sama orang tua. Anda. Saya sekarang ngerasa kok bagaimana kalau saya tidak didik anak saya, maka anak saya nanti akan jadi anak yang melawan sama saya. Jadi didikan orang tua saya itu terbawa sampai saya sekarang. Saya ngerti, oh begini, oh begini, oh begini. Keinginannya jadi seperti ini. Itu loh nanti dampaknya itu bukan ketika mereka masih kecil, bukan. Nanti ketika mereka dewasa. Jadi ketika mereka masih kecil, anak yang masih biasa, masih bisa kita tarik bu, masih bisa kita doa, masih bisa kita ajak. Karena mereka masih dalam keadaan labil saja. Pergaulan mereka dengan orang-orang temannya itu keadaan labil. Tapi kalau tidak kita batasi dari sekarang, akhirnya menjadi satu hal yang mana itu menjadi sifatnya. Yang mana itu nanti menjadi akan wataknya. Sehingga kalau sudah jadi watak, susah untuk dibuang. Tuh bu. Wah nanti pergaulannya nanti kalau diusir nggak baik. Mereka masih labil. Anak muda pada masa umumnya nanti mereka itu bosan, ditinggalin. Karena mereka itu hanya sifat penasaran. Anak-anak mohon maaf, wah saya senang main game ML misalnya. Wah luar biasa bu main game. Sampai berapa jam main game itu luar biasa. Tapi nanti kita lihat di dalam game itu bu akan ada pembaharuan. Setahun game ini nanti berlalu ada game lain. Setahun game ini nanti berlalu akan ada game lain. Anak kita terlarut dengan hal yang itu setiap harinya terbarui. Bukan terlarut dalam hal yang mana hal itu kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalik pun tak kita. Akhirnya mereka main handphone. Sampai matanya nanti minus. Sampai diajak ngomong nggak dengar. Coba. Emosi, orang tuanya emosi. Kenapa kita emosi? Kita sendiri nggak mau marah dari awal, nggak boleh emosi kita. Kita harus dulu. Anaknya emosi karena dimarahin sama orang tuanya. Kok jadi anaknya yang emosi bukan orang tuanya? Keadaannya terbalik pun enggak? Terbalik. Kenapa terbalik? Karena dari awal kita enggak membalikkan keadaan kita, yang mana kita ini di atas, anak itu di bawah. Itu. Jadi pembelajaran kita untuk anak di rumah itu untuk mereka di masa nanti mereka dewasa. Biar mereka ngerti, dan nanti di masa mereka kalau anaknya laki, mereka punya istri, mereka punya anak, mereka ngerti didikan orang tua, oh seperti ini. Akhirnya mereka mencerminkan didikan orang tuanya, yang didikan baik ini terbawa sampai keturunannya semuanya menjadi baik. Itu tujuannya. Bukan tujuannya tega sama anak, enggak bu. Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Ghadir Balfaqih itu seorang anak daripada seorang ulama besar muhaddits di kota Malang. Beliau punya bapak seorang ulama, tapi diusir sama bapaknya untuk nyari ilmu sama orang lain. Beliau belajar di Tegal Giren bersama Kiai Armia, Said Armia apa Kiai Armia saya lupa. Coba. Kenapa didikannya seperti itu? Karena anak kalau sudah sama bapak terus nanti lama-lama alem. Dididiknya untuk keluar diusir dari rumah untuk mereka tahu bagaimana susahnya di perjalanan. Mereka ngerti bagaimana susahnya menjadi orang yang merantau. Saya dari umur pulang dari kemarin mondok, umur saya 24 tahun saya sudah merantau. Saya sendirian di kota Jakarta, saya sendirian buka majelis, saya ini segala macam. Sampai sekarang saya bisa. Karena apa? Didikan orang tua saya, bukan karena saya. Jadi apa yang diberikan oleh orang tua saya itu bisa saya jadikan bekal untuk saya di masa saya dewasa ini. Nah, jenengan mau anak jenengan punya bekal, kasih mereka bekal di masa mereka kecil. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak yang soleh, soleha, menjadi anak yang berkah, dan anak yang menjadi anak yang sukses dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin. Kalau hatinya keras untuk dinasehati bu, kalau nyuci beras itu baca bismillah 21 kali,
sholawat 11 kali ditambah bacaan Al-Quran, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairun munzilin. Baca Rabbi anzilni saya kalau suratnya lupa bener, cuman ingat bacaannya Rabbi anzilni. Oke, siap Bu. Sholawat 11. Terus pertama baca bismillah 21, sholawatnya 11 kali, terus baca ayat Al-Quran yang itu menjadi satu doa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairun munzilin. Minta Allah turunkan keberkahan, Allah yang maha menurunkan berkah kepada tempat ataupun beras yang sedang kita cuci. Munzilin. Benar. Ulangi katanya Bib. Hah? Ulangi. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairun munzilin. Munzilin. Kalau memang kita punya anak pengen jadi anak yang sukses, ada satu amalan. Setiap habis sholat subuh, habis salam, ibunya tidak boleh melakukan aktivitas apapun, langsung baca Al-Fatihah 41 kali. Dihadiahkan untuk anaknya, dan selesai 41 kali mintalah anaknya mau jadi apa, minta. Habis subuh baca Fatihah, langsung selesai salam sholat, nggak boleh ngapa-ngapain, langsung ngamalin ini. Baca Fatihah 41 kali selama 40 hari. 40 hari. Selama 40 hari, selesai dari 41 kali 1 kali Fatihah, minta sama Allah, ya Allah jadikan anak saya anak yang ini, langsung. Itu amalan yang diberi oleh daripada Syekhana Syekhulil Bangkalan, Madura. Kalau anaknya pengen jadi anak yang hafiz Quran, baca itu. Anaknya pengen jadi anak yang sukses di dunia tapi untuk karir akhirat, baca itu. Minta. Insya Allah daripada berkah ulama yang memberi daripada amalan tersebut, mudah-mudahan keberkahan itu bersambung kepada kita semuanya. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari menjelang siang ini menjadi satu tempat yang perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini tidak kita berpisah kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan daripada dosa kita semuanya. Mudah-mudahan ya Allah, kalau ada salah satu di antara kami yang di sini sakit, mudah-mudahan Engkau angkat penyakit kami. Walaupun ada daripada saudara kami yang biasa hadir majelis tapi nggak bisa hadir pada hari ini karena dalam keadaan sakit, mudah-mudahan angkat penyakitnya ya Rob, gantikan dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di antara kami di sini mungkin punya satu usaha yang usahanya itu mungkin ada permasalahan, angkat masalahnya, turunkan keberkahan, turunkan kemudahan di dalam usahanya ya Rob. Kalau mudah-mudahan kami di sini punya hajat, kabulkan daripada hajat kami ya Allah. Hajat kami hanya satu ya Rabb, mati dalam keadaan husnul khatimah, sukses dalam keadaan dunia wal akhirah, dan di akhirat mendapat daripada ridhamu dan syafaat nabimu. Dan mudah-mudahan kami semua di sini mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ya Allah Engkau memberikan kami rezeki dapat memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ghazatan lima manaman. Dan mudah-mudahan ya Allah nanti di alam kubur pun kami ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya ya Rabb kepada majelis ini, mudah-mudahan ini majelis istiqamah ila yaumil qiyamah, dan siapapun yang duduk di sini mudah-mudahan terbimbing untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang soleha, orang yang dapat menyebarkan daripada kebaikan. Dan mudah-mudahan yang di luar sana juga daripada ibu-ibu yang belum bisa bergabung di sini, mudah-mudahan Engkau sentuh daripada hatinya supaya mereka dapat berkumpul di sini bersama kami semua di dalam kebaikan untuk mendapatkan ridhamu ya Rabb. Amin Allahumma amin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wasaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna dha'ifun fagawina fi ridhaka dha'fina wal khut ilal khair bi nasihatina waj'alil islam muntaha ridhana. Allahumma inna dha'ifun fagawina wa inna dalilun fa'idna wa inna faqirun faghnina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Rabb ij'alhunna min wanita salihah
min zaujah salihah, min zaujah alladhi yadkhulul jannah bi barakati zaujuha. Ya Allah ya Rabb, berkahilah kehidupan kami dengan keberkahan yang Engkau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu wasallim ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wasallam. Rabbana fa'fa'na baina qulubina wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup salam, mari kita talqin dzikir la ilaha illallah, memberikan supaya mudah-mudahan itu semua dapat kepada para orang tua kita yang sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarafa wa karama wa jada azam rabbi wa tabaraka wa ta'ala sahabi rasulih ajma'in wa sahabil akramin wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil walina ma'ful ma fi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalimatu haqqin aliyana nahya wa lihanamut wa lihanamatu insyaallah ta'ala amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham tadarruna wajbur inkisarana waqbal du'ana wa khtim bi sahihati amalana wa amarana wa lal iman wal islam jami'an tawafana wa anta radin anna wa la tuhina Allah maghfirah wa la takhuna la ridha wa ja'al akhir kalamina minad dunya idantihai ajalina gaula la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha mumit wa ba'asna 'alaiha ya ba'id wanfa'na warfa'na bihi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi izin Bu-ibu, kalau ada yang punya masalah dalam rumah tangga ataupun belum menjadi istri yang dapat menerima daripada pemberian suami, ada amalannya. Ada doa daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra untuk perempuan yang seperti itu. Doanya hanya membaca, nanti saya agak panjang kalau jenengan saya dikti nanti susah. Nanti tak kirim sama ibu siapa? Yang WA saya, nanti saya kirim doanya. Doanya dibaca setelah sholat subuh kalau memang ada masalah dalam rumah tangga. Kalau nggak ada masalah dalam rumah tangga, tetap dibaca 1 kali setelah sholat subuh. Kalau ada masalah, baca 3 kali. Pendek kok doanya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika. Cuman agak panjang untuk didikti. Nanti saya kirimkan di via WhatsApp, bisa nanti dikirimkan di grup, monggo diamalkan. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang seperti keluarganya Sayyidatuna Fatimah dan daripada keluarganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian siang ini sudah selesai. Kita buka sesi tanya jawab.